Bayangkan sebuah negara adidaya, superpower dunia, justru terjebak dalam perang ekonomi ciptaannya sendiri. Dan kini para ekonom top dunia memprediksi Amerika Serikat akan resesi tahun ini. Bagaimana bisa ekonomi sebesar itu terancam jatuh? Siapa yang sebenarnya terkena dampak paling besar? Dan apakah dunia, termasuk kita, juga akan terseret dalam badai besar ini? Di video ini kami akan bongkar secara runtut dan mendalam bagaimana perang dagang yang dulu dianggap strategi kini jadi bumerang. Data real yang menunjukkan potensi kehancuran ekonomi global dan prediksi para ekonom hingga 2027 yang akan membuat kamu terdiam. Jangan lupa klik like sekarang juga karena informasi ini terlalu penting untuk dilewatkan. Mari kita mulai dan jangan tinggalkan layar ini sobat cerdas. Apa yang terjadi ketika perang dagang bukan lagi sekedar ancaman, tapi bom waktu bagi ekonomi Amerika Serikat. Tarif tinggi dan inflasi meroket kini menghantui konsumen, bisnis, bahkan pasar global. Bukan hanya soal angka-angka, ini tentang keputusan besar yang bisa membuat resesi tak terhindarkan tahun ini. Bagaimana tarif ekstrim ini mengubah hidup jutaan orang, sektor perdagangan terpukul, dan stabilitas global ikut terguncang. Semua dimulai dari satu titik, kebijakan proteksionis era pemerintahan Donald Trump. Data terbaru dari survei ekonom Bloomberg menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diprediksi melambat sekitar 1,4%, turun drastis dari 2%. Bukan hanya efektif tarif yang menaikkan harga barang impor, tapi juga daya beli konsumen domestik yang rontok. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang 2/3 dari PDB Amerika Serikat ini ikut melemah. Dengan tarif yang mencapai 140% terhadap Cina, bukan hanya Cina yang terpukul, Amerika Serikat sendiri ikut tercekik. Bahkan tarif efektif Amerika Serikat kini menyentuh 23%, tertinggi dalam 100 tahun terakhir. Ini bukan lagi krisis lokal, ini krisis global. IMF bahkan merevisi proyeksi pertumbuhan global ke bawah. Tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat disebut bisa memperburuk perlambatan ekonomi dunia. Negara-negara seperti Cina, Uni Eropa, hingga sekutu-sekutu tradisional Amerika Serikat telah memperlakukan tarif balasan. Akibatnya, ekspor Amerika Serikat anjlok, sementara impor malah naik drastis hingga 19,2% di kuartal pertama. Tapi kenaikan ini bersifat sementara. Setelahnya, biaya impor yang tinggi akan memukul perusahaan, memaksa mereka mengalihkan rantai pasokan. Dan negara-negara berkembang, mereka yang bergantung pada ekspor komoditas ke Amerika Serikat juga akan ikut terhempas. Lingkaran setan ekonomi global pun terbentuk. Salah satu dampak paling menyakitkan dari perang dagang adalah lonjakan inflasi. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), metrik inflasi favorit The Fed, diproyeksikan mencapai 3,2% pada akhir 2025. Bahkan inflasi inti bisa tembus 3,3%. Biaya hidup naik, produksi membengkak, dan daya beli masyarakat runtuh. The Fed kini menghadapi dilema besar. Awalnya ingin menurunkan suku bunga, tapi inflasi memaksa mereka berhati-hati. Jika salah langkah, bisa memicu spiral harga upah. Fenomena klasik yang sangat sulit dikendalikan. Meski pasar tenaga kerja Amerika Serikat tampak tangguh, retakan mulai terlihat. Rekrutmen melambat, hanya sekitar 72.000 hingga 100.000 orang per bulan. Jauh lebih kecil dari periode sebelumnya. Pengangguran diperkirakan naik ke 4,6% pada akhir 2025. Upah real yang ditekan inflasi membuat daya beli pekerja menurun, sehingga konsumsi dalam negeri melemah. Siklus negatif mulai terbentuk. Data Bloomberg menunjukkan probabilitas resesi dalam 12 bulan ke depan kini 45%, naik dari 30%, dan prediksi hingga 2027 tak memberi kabar baik. Ini bukan krisis sesaat, ini adalah tantangan struktural. Sobat cerdas, Amerika Serikat kini berada di ujung tanduk. Ketegangan perdagangan dan kebijakan tarif ekstrim telah membuka pintu bagi ketidakpastian ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu pertanyaannya, apakah Amerika Serikat masih memulihkan ekonominya tanpa mengorbankan relasi dagang global? Atau apakah dunia akan menyaksikan kejatuhan ekonomi negara terkuat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena di channel Orang Cerdas setiap argumen, setiap analisa, dan setiap pikiran kritis dari sobat cerdas seperti kamu adalah bahan bakar untuk diskusi yang bermutu. Karena ingat, orang biasa mungkin cuma menonton, tapi sobat cerdas berani berpikir dan bersuara. Sampai jumpa di video selanjutnya.